dan Salihah, bagaimana kabarnya hari ini? Bunda selalu berdoa semoga anak-anak Bunda di rumah selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik anak-anak, berjumpa kembali bersama Bunda Ama dalam pembelajaran matematika. Bagaimana? Apakah anak-anakku sudah siap untuk belajar matematika hari ini? Baik, sebelum kita mulai belajar matematika hari ini, Bunda akan mengajak anak-anakku semuanya untuk berdoa bersama. Semuanya silahkan singkat berdoa. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, baik anak-anak, untuk menambah semangat anak-anak dalam belajar hari ini, Bunda akan mengajak anak-anakku semuanya untuk bernyanyi bersama. Silakan anak-anak ikuti Bunda ya. Berkibarlah benderaku, lambang suci Karya Perwira, di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Nah, bagaimana anak-anak, sudah semakin bersemangat ya untuk belajar hari ini? Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika bersama, materi tentang pangkat 2 dan akar pangkat 2. Untuk itu silakan anak-anak bisa menyiapkan buku matematikanya terlebih dahulu. Setelah itu anak-anak bisa menyimak materi dari Bunda berikut ini. Anak-anak Bunda kelas 4 yang soli dan solihah, hari ini kita akan belajar materi tentang pangkat 2 dan akar pangkat 2. Sudah siap ya? Mari kita mulai. Pangkat 2. Pangkat 2 adalah perkalian antara dua bilangan yang sama. Bentuk pangkat 2 disebut juga dengan bentuk kuadrat. Contohnya adalah sebagai berikut. A pangkat 2 sama dengan A dikali A atau bisa juga disebut A kuadrat. Bilangan pangkat 2. 1 pangkat 2 sama dengan 1 dikali 1, hasilnya 1. 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2, hasilnya 4. 3 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 3, hasilnya 9. 4 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 4, hasilnya 16. 5 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 5, hasilnya 25. 6 pangkat 2 sama dengan 6 dikali 6, hasilnya 36. 7 pangkat 2 sama dengan 7 dikali 7, hasilnya 49. 8 pangkat 2 sama dengan 8 dikali 8, hasilnya 64. 9 pangkat 2 sama dengan 9 dikali 9, hasilnya 81. 10 pangkat 2 sama dengan 10 dikali 10, hasilnya 100. Itu adalah 10 bilangan pangkat 2 yang pertama. Nah, bilangan-bilangan hasil yang terdapat pada kotak pink disebut juga dengan bilangan kuadrat. Contoh pertama, berapakah hasil dari 12 pangkat 2? 12 pangkat 2 berarti 12 dikali 12. Nah, kita hitung menggunakan cara bersusun. 2 dikali 2 hasilnya 4, 1 dikali 2 hasilnya 2. Selanjutnya, 2 dikali 1 hasilnya 2, dan 1 dikali 1 hasilnya 1. Langkah berikutnya adalah kita jumlahkan. 4 kita turunkan, 2 ditambah 2 hasilnya 4, dan 1 kita turunkan. Sehingga kita dapatkan hasil 144. Contoh berikutnya. Berapakah hasil dari 24 pangkat 2? 24 pangkat 2 berarti 24 dikali 24. Nah, kita hitung menggunakan cara bersusun. 4 dikali 4 hasilnya 16. 6 kita tulis, 1 disimpan. 2 dikali 4 hasilnya 8. 8 ditambah 1 hasilnya 9. Selanjutnya, 4 dikali 2 hasilnya 8. 2 dikali 2 hasilnya 4. Langkah berikutnya kita jumlahkan. 6 kita turunkan, 9 ditambah 8 hasilnya 17. 7 ditulis, 1 disimpan. 1 ditambah 4 hasilnya 5. Sehingga kita dapatkan hasil 576. Contoh berikutnya. 9 ditambah 7 pangkat 2 sama dengan berapa ya? Langkah pertama, hitung operasi di dalam tanda kurung. 9 ditambah 7 sama dengan 16.
sehingga menjadi 16 pangkat 2. 16 pangkat 2 berarti 16 dikali 16. Mari kita hitung menggunakan cara bersusun. 6 dikali 6 hasilnya 36. 6 ditulis, 3 disimpan. 1 dikali 6 hasilnya 6. 6 ditambah 3 hasilnya 9. Selanjutnya, 6 dikali 1 hasilnya 6. 1 dikali 1 hasilnya 1. Langkah berikutnya kita jumlahkan. 6 kita turunkan. 9 ditambah 6 hasilnya 15. 5 ditulis, 1 disimpan. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Sehingga kita dapatkan hasil 256. Nah, silahkan anak-anak simak contoh berikut ini ya. 27 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan berapa ya? Langkah pertama, kita cari terlebih dahulu hasil dari 27 kuadrat menggunakan cara bersusun. 27 dikali 27. 7 dikali 7 hasilnya 49. 9 ditulis, 4 disimpan. 2 dikali 7 hasilnya 14. 14 ditambah 4 hasilnya 18. Selanjutnya, 7 dikali 2 hasilnya 14. 4 ditulis, 1 disimpan. 2 dikali 2 hasilnya 4. 4 ditambah 1 hasilnya 5. Selanjutnya, kita jumlahkan. 9 kita turunkan. 8 ditambah 4 hasilnya 12. 2 ditulis, 1 disimpan. 1 ditambah 1 ditambah 5 hasilnya 7. Sehingga kita dapatkan hasil 729. Langkah kedua, kita cari hasil dari 9 kuadrat yaitu 81. Selanjutnya, 729 ditambah 81 adalah 9 ditambah 1 hasilnya 10. 1 ditambah 2 ditambah 8 hasilnya 11. 1 ditambah 7 hasilnya 8. Sehingga kita dapatkan hasil 810. Bagaimana anak-anak? Sudah mulai paham ya? Untuk materi selanjutnya yaitu akar pangkat 2. Akar pangkat 2 adalah kebalikan dari pangkat 2. Akar pangkat 2 disebut juga dengan akar kuadrat. Lambangnya seperti ini. Contohnya adalah sebagai berikut. A pangkat 2 sama dengan B. Kebalikannya yaitu akar pangkat 2 dari B adalah A. Kita ingat kembali bahwa akar pangkat 2 adalah kebalikan dari pangkat 2. Contoh, 8 pangkat 2 yaitu 64. Jadi, akar pangkat 2 dari 64 yaitu 8. 9 pangkat 2 yaitu 81. Jadi, akar pangkat 2 dari 81 yaitu 9. 10 pangkat 2 yaitu 100. Jadi, akar pangkat 2 dari 100 yaitu 10. 11 pangkat 2 yaitu 121. Jadi, akar pangkat 2 dari 121 yaitu 11. Contoh berikutnya. Berapakah hasil akar kuadrat dari 361? Mari kita ingat kembali bilangan kuadrat dari 1 sampai 10. Selanjutnya, mari kita kerjakan akar kuadrat dari 361. Langkah pertama, kita pisahkan dua angka dari belakang. Kemudian, tentukan bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati angka paling kiri. Angka paling kiri adalah 3. Mana ya bilangan kuadrat yang paling mendekati 3? Ya, jawabannya adalah 1 kuadrat. 1 dikali 1 hasilnya 1. Lalu tulis 1 sebagai hasil bilangan pertama. Selanjutnya, kita kurangkan 3 dikurang 1 hasilnya 2. Kita turunkan angka 61. Lalu kita jumlahkan bilangan hasil yang pertama yaitu 1 ditambah 1 hasilnya 2. Simpan 2 lalu cari bilangan yang sama sehingga 2 titik-titik kali titik-titik sama dengan 261. Nah, kita lihat satuannya. Di situ satuannya adalah 1. Maka bilangan yang memungkinkan adalah 9. Maka 29 dikali 9 hasilnya 261. Dan tulis 9 sebagai hasil bilangan kedua. Kemudian kita kurangkan sampai hasilnya 0. Jadi, akar kuadrat dari 361 adalah 19. Contoh berikutnya. Berapakah hasil akar kuadrat dari 529?
Langkah pertama, kita pisahkan dua angka dari belakang. Kemudian, tentukan bilangan kuadrat yang hasilnya paling mendekati angka paling kiri. Angka paling kiri adalah 5. Bilangan kuadrat yang paling mendekati 5 adalah 2 kuadrat. 2 dikali 2 hasilnya 4. Lalu kita tulis 2 sebagai hasil bilangan pertama. Selanjutnya, kita kurangkan 5 dikurang 4 hasilnya 1. Kita turunkan angka 29. Lalu kita jumlahkan bilangan hasil yang pertama yaitu 2 ditambah 2 hasilnya 4. Simpan 4 lalu kita cari bilangan yang sama sehingga 4 titik-titik dikali titik-titik hasilnya 129. Nah, kita lihat satuannya ya. Di situ satuannya adalah 9. Maka bilangan yang memungkinkan adalah 3. Maka 43 dikali 3 hasilnya 129. Dan tulis angka 3 sebagai hasil bilangan kedua. Kemudian kita kurangkan sampai hasilnya 0. Jadi akar kuadrat dari 529 adalah 23. Nah, silakan anak-anak simak contoh selanjutnya ya. Akar kuadrat dari 121 dikali akar kuadrat dari 81. Akar kuadrat dari 121 adalah 11. Dan akar kuadrat dari 81 adalah 9. Langkah selanjutnya, kita kalikan 11 dan 9 menggunakan cara bersusun. 1 dikali 9 hasilnya 9, 1 dikali 9 hasilnya 9, sehingga kita dapatkan hasil 99. Tantangan. Agar anak-anak semakin paham lagi, silakan anak-anak mengerjakan tantangan dari Bunda. Tantangannya adalah silakan anak-anak mengerjakan buku paket halaman 117 sampai 118 latihan 2. Kerjakan dengan semangat, teliti dan sungguh-sungguh ya. Bunda yakin anak-anak pasti bisa mengerjakannya dengan baik. Karena di teladan, semua anak itu hebat. Nah, bagaimana anak-anak? Hari ini kita telah belajar bersama materi matematika yang pertama tentang pangkat 2 dan yang kedua tentang akar pangkat 2. Apakah anak-anakku sudah semakin paham? Sip, bagus sekali. Nah, agar anak-anak semakin paham lagi, Bunda ada tantangan untuk anak-anak. Tantangannya adalah silakan anak-anak bisa mengerjakan latihan soal di buku paket matematika halaman 117 sampai dengan 118 latihan 2. Kerjakan tantangan dari Bunda dengan semangat, teliti, dan sungguh-sungguh ya agar hasilnya dapat maksimal. Tak lupa Bunda berpesan kepada anak-anakku semuanya untuk tetap menjaga salat 5 waktunya, menjaga kesehatannya, dan tetap membantu ayah dan Bunda di rumah. Baik, marilah kita tutup kegiatan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Nahtatim bil hamdalah, alhamdulillah. Bunda yakin anak-anak pasti dapat mengerjakan tantangan dari Bunda dengan baik karena di teladan semua anak itu hebat. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.